Bab 95-97. Pengasuh anak Presdir. Adek cari siapa? Tanya Devan menelisik penampilan Hesti dari ujung kaki sampai kepala. Hesti tentu saja langsung mengernyitkan dahinya ketika mendengar ia dipanggil adik oleh Devan. Hesti walaupun sudah berusia 40 tahun, ia masih muda dan cantik karena ia selalu pergi ke klinik kecantikan untuk merawat dirinya. Orang-orang mengira usianya kini mungkin masih 25 tahun. Devan sendiri saja merasa kalau wanita di hadapannya itu masih berusia 20 tahunan. Apa Anda yang namanya Devan? Tanya Hesti to the point. Iya, jawab Devan pelan. Adek siapa? Tanya Devan terus memperhatikan wanita di hadapannya itu. Mau cari pemilik perusahaan ini. Kata Hesti. Devan mengernyitkan dahinya. Tuan Kaisar. Tebak Devan. Hesti menganggukkan kepalanya. Apa Tuan Kaisarnya ada? Tanya Hesti langsung. Adek mau apa bertemu dengan bos saya? Tanya Devan. Hesti jadi tidak nyaman dipanggil dengan sebutan adik oleh pria itu, padahal Hesti lebih tua darinya. Jangan panggil aku, adik. Kata Hesti. Oh, iya deh, Nona. Kata Devan tersenyum simpul. Memangnya harus membuat janji, ya? Tanya Hesti bingung. Ia pikir ia bisa dengan mudah bertemu dengan suami dari putrinya tersebut. Ya iyalah, Nona. Tuan Kaisar itu seorang pengusaha besar sekaligus seorang dokter, kegiatannya dan jam kerjanya banyak. Belum lagi dia lagi bucin-bucinnya dengan istri mudanya. Seloroh Devan dan langsung menutup bibirnya karena terlalu banyak bicara. Oh begitu ya. Hesti nampak bernafas lega ketika mendengar ucapan Devan barusan. Ia yakin kalau hidup Kaira baik-baik saja dan mungkin bahagia dengan suaminya. Jadi kapan aku bisa bertemu dengannya? Tanya Hesti tak sabaran ingin bertemu dengan suami dari putrinya itu. Kalau hari ini beliau sudah pulang, Nona. Besok dia ada waktu senggang 30 menit di kantor, Nona bisa kemari lagi jam 11 pagi. Kata Devan menjelaskan. Hesti menjadi cango mendengarnya. Apakah benar suami putrinya itu sangat sibuk sampai-sampai waktu senggangnya aja dan bisa ditemui oleh orang lain hanya 30 menit? Kalau boleh minta nomor HP-nya dong. Ucap Devan. Ia berharap bisa mendapatkan nomor ponsel Hesti, karena ia seolah terhipnotis dengan Hesti dan menyukainya. Hesti semakin melongo mendengarnya, bisa-bisanya pria muda itu menggodanya. Dasar bocah. Gumam Hesti. Apa? Tanya Devan tak begitu mendengar jelas ucapan Hesti. Tidak. Baiklah besok aku kemari lagi. Kata Hesti hendak pergi meninggalkan Devan. Tunggu. Nona, namamu siapa? Tanya Devan cepat. Hesti. Ucap Hesti tanpa membalikkan tubuhnya pada Devan dan melangkahkan kakinya pergi dari hadapan pria itu. Devan langsung tersenyum manis mengetahui nama wanita itu. Besok kita bertemu lagi. Kata Devan dengan penuh semangat dan tidak sabar. Hesti masuk ke dalam mobilnya, lagi-lagi ia tak bisa bertemu dengan putrinya. Ia harus menunggu besok, rasanya Hesti sudah hilang kesabaran. Ia kemudian melajukan mobilnya ke sembarang arah sembari menenangkan pikirannya. Saat di pertengahan jalan, Hesti menghentikan mobilnya secara tiba-tiba karena ada seseorang yang menyeberang jalan tanpa melihat-lihat. Kit Brak. Hah. Astaga. Tubuh Hesti bergetar karena tidak sengaja menabrak orang tersebut. Hesti kemudian buru-buru keluar dari mobilnya dan memastikan kondisi orang yang ia tabrak itu. Ah. Sakit. Rini. Hesti membelalakan kedua matanya ketika tahu siapa yang ia tabrak. Hesti. Hesti langsung membantu Rini untuk berdiri di mana kaki Rini mungkin keseleo. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kau menyeberang jalan. Kata Hesti cepat merasa khawatir. Tidak apa-apa, aku yang salah. Rini melihat kanan kiri,
namun kemudian matanya lurus ke depan ketika melihat dua orang yang sejak tadi mengejarnya. "Kau kenapa?" tanya Hesti melihat Rini yang gelisah. "Hesti, tolong aku, bantu aku pergi dari sini. Aku mohon, please," kata Rini memohon. "Memangnya ada apa?" tanya Hesti bingung. "Nanti aku ceritakan, tolong ajak aku lari dari sini sekarang," pinta Rini. Hesti kemudian mau tidak mau membawa Rini pergi dengan mobilnya. Dan dua orang yang mengejar Rini tak bisa mengejarnya lagi. "Sialan. Dia kabur. Bisa-bisa digorok leher kita sama Tuan," kata salah satu dari mereka yang melihat mobil yang ditumpangi Rini kian menjauh dari pandangan mata mereka. Bab 96. Pagi harinya Kaira bersiap untuk kuliah. Kaira memoles wajahnya dengan make up tipis dan membuat Kaira tambah begitu cantik. "Sayang, nanti di kampus jangan lari-lari, iya?" pinta Kaisar. Ia begitu mengkhawatirkan Kaira saat ini sebab Kaira tengah mengandung. "Iya, Mas," kata Kaira sembari memakai lipstiknya. "Kenapa berdandan seperti itu? Hapus, hapus." Kaisar tidak suka wajah cantik istrinya itu dilihat orang lain kecuali dirinya. "Ini kan cuma lipstik, lagian masa istri Kaisar Abraham dekil. Aku tidak mau ah," tolak Kaira. "Lagian sudah biasa aku begini, aku cuma pakai pelembab, sunscreen, dan lipstik," kata Kaira lagi. Lah memang suka berdandan tapi dandanan yang alami bukan seperti tante-tante girang. "Tapi kalau kau seperti itu, akan banyak mata pria yang melihatmu," kata Kaisar. "Mana berani mereka. Satu kampus sudah pada tahu kalau suamiku itu Kaisar Abraham. Anak pemilik universitas," kata Kaira dengan bangganya. Kaisar tersenyum. "Lagian aku sudah bersuami, mana mungkin aku tertarik sama pria lain. Sudah hamil pula, mana ada pria yang mau sama ibu hamil," kata Kaira mengoceh. Kaisar malah tergelak tawa. Menikah dengan Kaira hidupnya seakan penuh warna karena Kaira selalu bisa membuatnya semangat. "Ayo Mas, nanti aku terlambat," kata Kaira mengajak suaminya untuk pergi mengantarkannya ke kampus. "Oke Nyonya Kaisar," jawab Kaisar. Sebelum mereka pergi, seperti biasa Kaisar dan Kaira akan berpamitan dengan Kanaya. Setelah itu mereka pergi. Kaisar mengantar Kaira ke kampusnya bukan hanya sampai gerbang kampus, tapi sampai ke dalam kelas Kaira, saking ia merasa Kaira harus lebih dijaga dan aman. Agar Kaira dan kandungannya baik-baik saja. "Cie, yang diantar suami," ledek teman dekat Kaira di kelasnya. "Iri ya?" Kaira menjulurkan lidahnya. Setelah mengantar Kaira di kelasnya, Kaisar berjalan ke arah parkiran mobilnya. Belum sampai ia di parkiran mobilnya tiba-tiba ia menabrak seorang gadis di mana minuman gadis itu tumpah mengenai pakaiannya sendiri. "Aduh, astaga, kalau berjalan lihat-lihat," kata Kaisar berdecak kesal. "Yah basah." Gadis itu mengibas-ibaskan kaos yang ia kenakan. Kaisar melihat wajah gadis tersebut, tentu ia tahu siapa lagi kalau bukan Alisa, pacarnya Reno. Tuan Kaisar," kata Alisa pura-pura tidak tahu siapa yang ia tabrak. "Kau tidak apa-apa?" tanya Kaisar. "Tidak apa-apa, Tuan. Hanya bajuku saja yang kotor," kata Alisa berbicara selembut mungkin. "Maaf, aku tidak sengaja," kata Kaisar menyampaikan permintaan maafnya. "Tidak masalah Tuan, lagi pula salahku juga berjalan tidak lihat-lihat." Alisa tersenyum, berharap Kaisar terpesona padanya, padahal Kaisar biasa-biasa saja. Alisa tidak tahu bagaimana bucinnya Kaisar pada Kaira, hingga mata Kaisar tertutup untuk wanita lain. "Ini untuk mengganti pakaianmu yang basah." Kaisar mencoba memberikan Alisa kompensasi, berupa beberapa uang merah untuk Alisa, namun Alisa menolaknya. "Tidak perlu, Tuan. Aku tidak apa-apa. Nanti ini kering sendiri," tolak Alisa dengan lembut.
Aku tidak enak. Ambil saja, kata Kaisar, namun Alisa melangkahkan kakinya mundur ke belakang agar tidak menerima uang itu. Tidak perlu, Tuan. Maaf, aku harus segera ke kelasku. Ya sudah, terserah kau saja, kata Kaisar malas meladeni teman istrinya itu, dan memilih pergi dari hadapan Alisa, hingga membuat Alisa melongo melihat sikap Kaisar kepadanya. Hah? Serius aku ditinggal gini aja? Sama sekali tidak peka, kata Alisa, padahal ia berharap Kaisar membujuknya atau mungkin meminjamkan jas yang ia pakai untuk Alisa agar menutupi pakaiannya yang basah. Dan berlanjut bisa mendapatkan nomor ponsel Kaisar. Menyesal aku menyiram tubuhku sendiri, gerutu Alisa menghentakkan kakinya, karena tidak mendapatkan respon dari Kaisar. Bab 97. Hesti berada di ruang tunggu di mana ia akan menemui Kaisar. Tak lama Devan datang menemui Hesti di ruang tunggu tersebut. Nona Hesti, sapa Devan. Bagaimana? Apa aku bisa bertemu dengan bosmu? Tanya Hesti. Sabar dulu, Nona. Kan sudah saya bilang jam 11. Kata Devan mencari alasan, padahal sebenarnya Kaisar sudah bisa ditemui di ruangannya. Lama. Masa aku harus menunggu 1 jam lagi? Hesti berdecak kesal karena masih harus menunggu lagi. Nanti saya temani, Nona, kata Devan yang membuat Hesti tak nyaman dengannya. Memangnya bosmu itu tidak bisa kutemui sekarang? Kata Hesti tak sabaran. Tidak bisa, Nona. Beliau sedang ada pekerjaan penting saat ini. Elak Devan. Ia mendudukkan diri di samping Hesti. Hesti hanya bisa menghela nafasnya, pada akhirnya ia harus menunggu 1 jam lagi. Lain halnya dengan Kaira. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor suaminya ketika tahu dosen yang mengajar di jam kedua tidak masuk karena sakit. Kaira, sapa Alisa melihat Kaira hendak pergi. Alisa. Kaira mencari Reno namun tidak ia temukan. Mana Reno? Tanya Kaira, sebab yang ia tahu Alisa selalu menempel dengan Reno bak perangko. Dia izin beberapa hari, harus ikut ayahnya mengurus bisnisnya di luar kota. Kata Alisa jujur. Oh, begitu. Kau sendirian. Mau kemana? Tanya Alisa kepo. Ke kantor suamiku. Kata Kaira pelan. Oh ya. Mata Alisa seakan berbinar, ia seakan ingin ikut Kaira pergi dan bisa melihat Kaisar lagi. Tapi aku mau ke toilet dulu, kata Kaira, dan Alisa berjalan mengekor di belakang Kaira. Alisa bisa tolong pegang tasku sebentar? Pinta Kaira saat mereka tengah berada di dalam toilet. Tentu. Jawab Alisa. Ia menerima tas Kaira dan Kaira masuk ke dalam salah satu bilik toilet. Alisa yang melihat tas Kaira tentu saja itu tas bermerek yang mahal harganya. Alisa jadi punya ide untuk mengambil nomor ponsel Kaisar di ponsel Kaira. Alisa dengan cepat mengeluarkan ponsel Kaira dan membuka kontak Kaira. Mata Alisa kian berbinar ketika mendapatkan nomor ponsel Kaisar dan menyalinnya di ponselnya. Saat Alisa masih mendengar suara gemercik air di bilik toilet yang Kaira pakai. Alisa membuka galeri ponsel Kaira, di mana banyak sekali foto-foto mesra Kaira dan Kaisar yang membuat Alisa jadi semakin iri dan cemburu. Mereka sampai keliling dunia, kata Alisa. Ia kemudian dengan cepat memasukkan ponsel Kaira di dalam tas lagi ketika mendengar suara kunci pintu yang berbuka. Terima kasih, ya, kata Kaira. Ia mengambil tasnya dari tangan Alisa dan berdiri di cermin merapikan rambutnya dan pakaiannya. Sudah cantik kok, celetuk Alisa. Ia juga menambahkan lipstiknya yang sudah mulai memudar di bibirnya. Mau ketemu suami, kata Kaira terkekeh yang membuat Alisa hanya tersenyum namun hatinya panas mendengarnya. Kaira juga menambahkan lipstiknya di bibirnya. Wah, itu kan lipstik yang dipakai artis-artis kan? Tebak Alisa melihat lipstik yang dipegang oleh Kaira. Oh iya, Kaira sendiri saja tidak tahu. Kau mau?
Tawar Kaira. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya. Kaira pun memberikannya pada Alisa. Jangan tersinggung tapi ya, ini baru kupakai 1 kali, baru tadi pagi. Aku punya 3 di rumah, ambillah. Kata Kaira memberikan lipstiknya, dan Alisa dengan senang hati menerimanya. Kaira senang memiliki teman seperti Alisa, namun sayangnya Alisa tak berperasaan yang sama dengan Kaira. Alisa bisa saja menjadi teman yang menusuknya dari belakang suatu saat nanti.